Sebelum lo sekarang menjadi content creator, ini gue agak shock juga ya. Lo sebelumnya pernah menjadi vokalis salah satu band. Ya. Dan bahkan lo juga audisi Laskar Pelangi, Ya. terus juga dulu main di Extravaganza, Ya. jadi pelukis, bahkan tadi lo cerita juga jadi creative director gitu, itu juga kan. Ceritain dong itu gimana sih pengalaman-pengalaman. Hidup keras kan ya, hidup Kak, itu, ya. Jakarta keras. Gue tuh bukan tulang punggung keluarga. Gue tuh tulang punggung dinasti. Wow. Jadi satu dinasti Iya, nih ya, Bu. Best. Nah ini kan udah best ya. Ini apaan ya maksudnya? Kenapa studio Slence? Ini kenapa sih bisa ada bebek-bebekan kayak gini? Kok banyak banget? Nggak ada loh ya. Ini channel nggak mau dijadiin channel anak-anak ya, tetap ya. Nggak bisa kayak begini-begini. Siapa itu? Siapa itu? Ada ini segala ngapain coba? Ini ngerusak. Wah, bebek banyak banget untuk apa? Sorry, kak, salah kerja ya? Ini saya Iya, boy. bebek Kan lucu. Biar cakepan dikit kali. Enggak, Ini tuh nggak mau kamar dijadiin mandi channel lu. anak-anak loh, ini tuh Slence. Enggak, bebek tuh estetik. Estetik. Ya, estetik. Ini nggak estetik, sumpah. Estetik bebek-bebek. Terus gue tuh dari kemarin tiap liatin acara lu ini tuh kayak kurang warna kuning gitu. Kebanyakannya Ada pink warna kuning-kuning nih. di dalam sini, tai. Tuh. Jangan dong. Nih pink, coba apa? Kurang kuning, jadi buang dong. Nggak suka, kayak Tuh. ganggu gitu loh. Jadi Tuh, kayak ya tuh. Banyak bebek. kayak gitu loh. Gua tuh, mendingan lo yang pakai, lo kan ciri khas ya. Wah bentar, ada. Kalau yang gue. Oh beda. Banyak ya perintilannya ya, aksesoris. Bentar ya. Ya Allah ya Rabbi. Tuh. Kalau ini bebek kesayangan gue. Beda bebeknya. Beda. Oke. Ada namanya. Siapa? Yeti. Oke. Tuh. Nah, Ah. selalu bertahta di atas kepala. Itu kayaknya di atas kepala ada chip ya, jadi kayak nempel, nggak jatuh. Emang ada gitu ya, teorinya, teori kepala datar namanya. Bukan bumi bukan datar, ya. bukan. Beb, duduk loh. Oh iya, terima kasih loh. Aduh, ini awas Semuanya Agung keduduknya. Karma lagi. Halo, Emil Maurio. Hai, Beb, apa kabar, Beb? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, Beb, ya? Baik, sehat, kuning, seger. Kuning itu kan melambangkan kebahagiaan. Betul. Melambangkan jiwa yang bebas, terus berbagi keceriaan, kebahagiaan seperti tugas aku ada di muka bumi ini. Untuk menghibur manusia-manusia dan ibu-ibu yang ada di sana ya. Betul. Tapi gue pengen tanya, gue kepo banget kayak kenapa lo bisa ada kepikiran ide awalnya tuh ada bebek-bebekan ini gitu. Ini lucu banget loh cerita bebek ini tuh. Gimana? Jadi kan kita ini konten kreator TikTok ya kan. Nah di era-era waktu, ingat gak sih zaman-zaman awal TikTok pertama kali ada TikTok Shop? Keranjang kuning. Nah dipilihlah nih sama TikTok Official Indonesia beberapa orang, beberapa konten kreator untuk beta affiliate. Nah tapi waktu itu tuh masih belum banyak. Masih pada belum yakin nih brand-brand, jadi cuma UMKM tertentu dipilih. Nah dipilihlah konten kreator dijodohin sama UMKM. Nah giliran gue kebagiannya itu toko bebek karet. Oh emang ada yang jualan toko bebek? Ada. Kayaknya buat mainan-mainan gitu kali ya? Atau Iya buat mainan peralatan gitu. rumah Heeh. peralatan. Terus kan kita bingung ya. Terus kalau bebek ini kita jualannya kayak gimana gitu ya kan. Mau rebahan di kolam renang kita nggak seksi-seksi amat ya kan. Akhirnya kita kepikiran ya udah deh coba taruh di atas kepala gitu. Sambil nemplok di dinding, dari zaman dulu tuh taruh di atas kepala. Gua nggak ngasih deskripsi apa-apa. Cuma di captionnya aja kalau mau bebek yang sama cek keranjang kuning. Nah, waktu itu tuh SOW-nya 9 konten. Banyak ya saya? Banyak zaman itu ya kan, alhamdulillah ya kan. Nah, habis gitu kita ngonten tiap hari 9 kali nih pakai bebek. Pas konten ke-10, gue udah nggak pakai bebek lagi dong, gitu. Karena udah kelar ya SOW-nya. Ternyata netizen pada gini, loh mana bebeknya, loh mana bebeknya? Pada nyariin. Pada nyariin. Akhirnya, aha, gitu ya kan.
Abis dari situ udah orang-orang jadi nggak ketukar lagi nih mana Agung Karmaloji mana Nicholas Saputra. Karena sekarang Agung Karmaloji tuh ada bebek di kepala Mirip gitu. banget sih kalau gue dari luar gedung ini kayak kelihatan ya. Kayak mirip banget sih. Nah, Fierce kan dia tuh. iya, matanya tuh Eagle bener-bener- eye. Iya. Eagle eye ya, bukan cat eye ya. Tapi kenapa? Berarti bebek itu adalah ciri khasnya dari cerita yang waktu itu. Ya, Tapi betul. itu gara-gara bebek ini nyambung ke kenapa lo bisa viral atau emang sebelum itu lo udah viral dengan konten lain sebenarnya? Jadi sebelum itu tuh, gue tuh emang sempat beberapa kali viral gitu. Tapi dulu tuh konten gue tuh nemplok di tembok, terus menceracau alias ngomul, alias komen. Kan zaman dulu yang ramenya tuh ya kita berkomentar, beropini gitu. Sama kan? Nah, Kan? Era itu ya satu lidi di kan? depan Betul, kaca. bener Cara banget. deh, iya kan? Bener banget. Berbeda gitu kan. Terus. Terus abis itu ternyata yang relate sama dulu kenyinyiran, kejulidan saat itu adalah kebanyakan itu emak-emak, ibu-ibu, bunda-bunda gitu. Nah seiring berjalannya waktu, algoritma gue tuh udah geser nih. Jadi emak-emak, mulai dari emak-emak Gen Z, emak-emak milenial, boomer, Gen X, semuanya pokoknya emak-emak aja. 84% analitik gue tuh perempuan. Dan umurnya dari sekitar 18 sampai 44. Oh my god. Nah, abis bergeser ke situ, lama-lama mulai banyak digandrungi ya kan, oleh emak-emak. Tapi semakin sini kayak, kan kita semakin, alhamdulillah, followers makin bertambah, audiens makin banyak boundaries-nya ya, Beb. Iya, jadi makin banyak kayak batasan ya. Makin banyak kasusnya Aturan, ya kasus. kan. Kamu pernah kena kasus? Sering gitu, kalau misalnya salah ngomong apa gitu kan. Terus akhirnya kita mulai membatasi diri nih, akhirnya kita udah meninggalkan semua kejulitan itu dan sekarang mau ngambil yang motivasi Lucu-lucu positif, konten-konten yang relate sama kegiatan sehari-hari gitu. Dan misi gue jangka panjangnya, lo tau nggak gue mau jadi apa? Gue tuh mau jadi Presiden. Menteri Perempuan dan Anak laki-laki pertama di Indonesia. Amin. Amin. Ya kan? Nggak ada yang tahu Iya, ya nggak ada yang kan? tahu masa depan ini kan Gitu. maksudnya bisa menyuarakan hati-hati para ibu-ibu. Betul, betul. Bisa Gitu. dibikin, bisa kerja apa aja itu bisa ya. Sal? Ya, benar. Nah, tapi berarti dari situ barulah lahir kayak emang lu nih kesannya di sosmed tuh bunda, ada bunda gitu ya? Ya, jadi pertama panggilan buat penggemar gue tuh emang bunda-bunda gitu ya kan, bunda-bunda. Kadang ada yang nggak terima nih kalau Gen Z ya kan. Aku belum jadi bunda-bunda. Gue yang laki aja gue panggil bunda. Oh iya. Karena kan laki kalau follow gue ya Ape? Ape? Kalau bukan Ape? bunda, tante, Ya kan? cece. Laki yang kebunda-bundaan. Iya. Gitu. Karena biasanya suami-suami follow gue biar tahu rahasia istrinya. Oh. Atau karena penasaran nih, bini gue ngeliatin mulu nih laki siapa sih gitu. Cemburu awalnya ya. Awalnya cemburu gitu, pas diliatin, loh kok ternyata lama-lama demen nih, Iya, oh lucu kayak. Sedikit nih bunda yang ini. Gitu ya kan, akhirnya kayak begitulah. Nah sebenarnya kalau nih ya, ini cerita agak serius sedikit nih. Kalau awal mula gue jadi content creator sendiri ini sebenarnya lucu banget. Jadi gue tuh dulu kerja di creative agency kan sebagai creative director, dan agency gue ini dulu kebetulan salah satu partner officialnya TikTok. Pertama kali di Indonesia, zaman transisi Musical.ly ke TikTok. Terus kan gue jadi harus belajar gitu ya kan. Sorry, Musical.ly ke TikTok itu tahun 2019. 2019, Iya. pertengahan kalau nggak salah. Kan gue harus menyelami algoritma segala macem. Jadi awalnya gue ngonten. Awalnya gue ngonten tuh random iseng. Sampai tibalah COVID era. Kebetulan jadi gue ditinggalkan sama salah satu orang terdekat gue. Lucunya dia meninggal bukan karena COVID. Oh, ini meninggalkan tuh bukan itu tapi meninggal. Ya. Oh, sorry. Di era COVID itu dia meninggal bukan karena COVID. Tapi karena dia stres. Stres. Ya. Jadi dia merasa sendirian, dia merasa nggak punya teman, berbagi di sosial media juga dia nggak bisa, gitu ya kan. Akhirnya dia take the S word, gitu.
ya. Dan di situ jadi kayak teguran banget, dan itu orang terdekat gua gitu ya. Dan gue jadi kayak tertegur gitu, kayak damn, ada orang terdekat sama gue bisa depresi, tapi gue nggak pernah tahu. Terus akhirnya apa yang harus gue lakukan gitu. Dari selama setahun itu gue sampai ke psikiater segala macam karena gue depresi dong. Itulah kenapa kita tidak boleh menyudahi hidup kita secara sepihak. Karena lu mati ya tinggal mati. Tapi orang-orang yang lu tinggalin itu kena PTSD-nya parah banget. Jadinya self-blaming, terus menyalahkan diri sendiri kayak kenapa ya gue nggak melakukan sesuatu, kenapa gue nggak ini dia. Padahal pada saat itu gue tuh masih komunikasi masih biasa sama dia. Bahkan kita sering main game, main Mobile Legends bareng gitu. Cuman di menjelang akhirnya itu tuh ada yang aneh gitu. Jadi kita main Mobile Legends nih, terus kalah. Terus Mobile Legends kan suka gitu ya, suka pada bacot ya orang-orangnya. Oh ininya nih, si Just-nya nih, bego segala macam, nggak bisa main ini. Terus tiba-tiba dia quit game, terus dia chat gue, aku udahan aja, aku nggak mau main, aku nggak berguna, aku bodoh, aku emang nggak ada yang suka sama aku. Awalnya gue, lah kenapa nih orang gitu? ML gitu. Kenapa nih? Kok lo baik banget sampai segininya gitu? Nah, gue belum curiga tuh dari situ. Sampai tiba-tiba sebulan dari situ, dia mengambil tindakan itu. Dan gue jadi kayak, oh ternyata kok gue nggak peka ya gitu. Nah, setelah menyelami itu semua, ternyata banyak banget post-COVID ya, terutama post-COVID ya, banyak banget orang-orang yang kesepian, tapi nggak bisa mengungkapkan apa-apa. Satu-satunya teman dan hiburan mereka cuma sosial media. Dan yang paling banyak ternyata itu adalah ibu rumah tangga. Coba misalnya emak lu gitu ya, ya anaknya udah pada dewasa, udah pada mandiri, kadang kerja, malu kadang sendiri di rumah. Ada juga yang nemenin ya si Maya, ya kan. Jadi ibu rumah tangga tuh ternyata memiliki tingkat depresi dan kecenderungan untuk mengambil tindakan itu lebih tinggi dibandingkan orang biasanya. Di situ jadi awareness banget buat gue. Terus akhirnya gue menjalankan misi gue bikin konten itu, akhirnya gue rubah jadi gue pengen jadi temen cerita, temen curhat gitu. Meskipun gak direct curhat sama gue, mereka bisa curhat di kolom komentar gitu sama sesama bunda-bunda atau sesama orang yang mengalami hal yang serupa. Jadi gitu. Oke. Ya, atau kadang DM juga ya. Iya. Walaupun mungkin gue juga kadang suka ngebaca sih. Mungkin pasti lo juga yang bikin konten kayak gitu suka dapat DM orang yang cerita apa segala macam. Kita tuh kadang emang nggak kesempatan untuk balas, tapi sebenarnya tuh baca mah pasti baca gitu kan. Dan harus wajib baca. Kenapa? Karena sering banyak yang nanya ya, Gung lu kan bukan bunda-bunda, bukan ibu-ibu, kok lu selalu relate sih kontennya sama bunda-bunda? Ya karena kita bacain DM itu gitu. Iya. DM itu nggak bisa kita balas semuanya, akhirnya kita bikin jadi konten gitu, biar relate, biar mewakili dia dan orang-orang yang lainnya. Gitu. Ya. Tapi ini gue nggak tahu bener apa enggak, tapi apakah mungkin kayak lo tuh bisa relate banget sama ibu-ibu itu juga selain dari orang-orang yang DM, atau lu mungkin punya masa lalu keluarga yang apa kurang baik atau broken home? Jadi emak bapak gue tuh cerai umur gue 5 tahun dan gue tinggal sama emak gue. Jadi gue tuh emang mengalami dan menjadi saksi, dan kebetulan waktu itu tuh emak gue tuh cuma sama gue doang. Bener-bener gue tuh diajak kemana-mana. Karena kondisinya susah, mohon maaf waktu itu susah ya, emak gue sampai jualan, lu tau susu kiloan gak sih? Jadi emak gue tuh nadah dari pabrik susu gitu, terus dikiloin, dijualin ke orang-orang, jualan kain, jualan baju segala macam, dan gue diajak gitu. Dan gue tuh bener-bener cuma sama emak gue doang gitu, setiap hari sama emak gue doang. Dan di situ gue mengobservasi gitu, karena kita seneng observasi, Gemini ya kan. Zodiak ya, balik lagi ke zodiak. Sedang mengobservasi gitu, menyerap informasi. Dari kecil tuh terpatrik gitu dengan jelas gitu.
momen-momen emak gue gitu, iya. kayak gimana perjuangan dia segala macam. Emak gue pernah coba nikah lagi tapi ternyata kena tipu lah segala macam. Di situ ternyata permasalahan ibu rumah tangga, istri ataupun wanita atau perempuan itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang sama aja. Sama aja, cuma beda zamannya, beda penyebabnya, semuanya sih sama gitu. Akhirnya gue selalu mengaplikasikan ke konten-konten gue yang sekarang. Itulah kenapa gue relate dari 5 tahun gue sama emak gue doang. Iya. Gitu. Nah berarti itu benar ya guys, orang-orang yang lucu itu sebenarnya tuh gara-gara trauma. Iya nggak Betul. sih? Kayak pasti orang yang kalau lihat anjir kok dia bisa selucu ini, ngakak banget. Itu karena dulu-dulunya tuh ya kena tertimpa masalah-masalah hidup gitu kan. Kita udah ngelewatin masa-masa stres, depresi, Iya. sedih, trauma itu udah lewat semua Iya, gitu. iya. Sekarang udah tinggal kayak dijadiin bercandaan, yang kesininya lagi, gimana caranya trauma gue jadi duit. Iya benar. Karena kalau misalnya cuma stres doang, depresi doang, kayak gue lama-lama gila nyet. Betul, Ngapain, ada gunanya. Jadi betul. kayak muter otak, terus dikasih berkat, kita punya platform, ada yang ngikutin, ada yang suka, dan nggak mungkin, gue tuh yakin banget juga kita tuh nggak mungkin stres atau punya masalah tuh sendiri doang di dunia. Tapi pasti Betul. banyak banget yang orang tuh yang bisa relate sama kita, tapi mereka nggak bersuara aja. Betul, Gitu. betul banget. Berarti keren banget sih Agung. Tepuk tangan buat Agung. Best banget. Nah Bunda, ini katanya juga lo tuh ada yang cerita di DM kalau misalnya ada ibu-ibu yang kayak tadi mungkin pengen sorry ya, the S word gitu-gitu. Itu minta lo nyapa anaknya di story jam 10 pagi biar anaknya mau makan. Itu Iya. lo tanggapannya gimana? Jadi nih ya, gue tuh selalu memulai hari gue di story gue itu dengan ucapan selamat pagi bunda-bunda. Consistently dari 2020 sampai sekarang. Wow, Selalu nyapa. Itu kayak sapaan sederhana. Kayak sapaan sederhana, tapi itu untuk ibu rumah tangga yang lagi sendirian di rumah gitu. Buka story gue tuh ada yang nyapa gue, ada yang merhatiin. Kadang gue lempar pertanyaan gitu. Kayak misalnya hari ini apa kabar? Selamat pagi bunda-bunda, pada ngambil Harap Fitness nggak hari ini? Simpel banget kayak gitu tuh. Tapi dia jadi merasa ada yang nanya, dia balas lewat DM, dia balas lewat komen. Dan akhirnya kadang ada bunda-bunda ini yang masih ngasuh anaknya gitu. Jadi sambil ngasih makan anaknya, liatin story kita gitu ya kan. Nah, lama-lama anaknya yang ketagihan juga gitu. Anaknya tuh selalu minta disapa juga. Kadang belum mau makan kalau belum lihat selamat pagi bunda-bundanya dari Om Bebek katanya ya kan gitu. Kalau suaminya mungkin diem-diem ya. Sampai Diem-diem menjadi dipelanin kerja ya, soalnya bener dimatiin pakai headset. gitu. Jadi udah jadi dan ya alhamdulillahnya kan kita punya kalau ngonten atau punya banyak ciri khasnya. Kalau jadi emak-emak gue selalu pakai anduk. Iya. Kalau sehari-hari gue pakai bebek. Nah bebek ini tuh kayak jadi relate juga ke anaknya In general gitu. lah ya. In Semua orang general bisa terhibur gitu. jadi disukai gitu. Iya, Jadi iya. lebih mudah disukai dan juga bebek ini tuh ya kadang jadi privilege ya, terutama di imigrasi kalau repot ya. Gimana tuh bisa jadi privilege di imigrasi? Ya kalau repot ngantri lama iya. terus kayak atau lagi ngantri makan gitu. Oh, iya. Ngantri makan buset punya gue lama banget. Tak. Mbak, ya ampun ganggu. Siap orderannya segera gitu. Ini fungsinya tuh bebek. Privilege ya ternyata bebek ini. Privilege loh. Ntar dikumpulin lagi ya bebek-bebek. Baju gue langsung bebek-bebek. Bahkan kalau gak pakai bebek suka ditanyain. Kak, bebeknya mana? Bebek, makanya bebeknya selalu kita bawa kemanapun. Karena kita ciri nggak khas. tahu. Gue jalan-jalan sampai ke luar negeri aja tetap ada yang Kak Agung bebeknya mana gitu. Makanya kita pakai selalu bebeknya gitu. Kayaknya dibikin bando deh, Beb. Apa udah ada? Enggak, yang bando ada tapi itu khusus untuk adegan cartwheel, tiger strong atau back roll. Ya, khusus Yang untuk kayak, adegan ekstrim. ekstrim ya. Kalau lagi adegan biasa emang kita ini sehari-hari nempelin gini aja. Nah, kalau lagi duduk chill demir emang dia juga Tuh. demen ya dia. Tuh. Nempel ya. Tuh. Best ya. Nah ini gue denger juga katanya sebelum lo sekarang menjadi content creator, ini gue agak shock juga ya. Lo sebelumnya pernah menjadi vokalis salah satu band. Ya. Dan bahkan lo juga audisi Laskar Pelangi. Ya. Terus juga dulu main di Extravaganza. Ya. Jadi pelukis. Bahkan tadi lo cerita juga jadi creative director gitu. Itu juga kan. Ceritain dong itu gimana sih pengalaman-pengalaman. Hidup keras kan ya Hidup Kak itu, ya. Jakarta keras. Hidup keras banget ya Kak gitu. Jadi awal pertama pekerjaan resmi gue itu adalah gue seorang guru bahasa Indonesia Nice. di SMA Negeri 6 Bandung. Nah habis dari situ terus gue ke Jakarta. Gue hijrah pertama ke Jakarta itu karena ikutan audisi
musikal Laskar Pelangi waktu itu sama Mira Lesmana dan Riri Riza di Jakarta. Ternyata lolos gitu, dan kebetulan karena lolos gue bikin skripsi juga waktu itu judulnya emang karena kan gue fakultas bahasa Indonesia, jurusan bahasa Indonesia kan, skripsinya juga tentang teater musikal gitu ya kan. Akhirnya hijrah ke Jakarta, 3 tahun kali gue di musikal Laskar Pelangi itu. Tahun berapa tuh ya berarti? Aduh, 2010-an. Oh my god, aku masih kelas 2 SD. Masih kelas 2 SD. Ya itu juga aku masih SD sebenarnya. Jadi anak-anaknya Laskar Pelangi ceritanya ya kan. Kecil ya. Nah terus habis gitu, gua hijrah ke Jakarta, hengkang dari situ, dapat tawaran jadi talent di TV gitu, di Trans TV waktu itu ya kan, di TV segala macam. Nah, abis dari talent TV, tapi waktu itu bayarannya masih 500.000 ya, say. Tapi untuk tahun itu lumayan ya. Maksudnya tapi ini jadi Iya. ekstras. Enggak, jadi lumayan di beberapa acara, salah satunya bahkan ekstravaganza yang terakhir banget. Yang 7 episode langsung udahan kelar. Tapi kan udah tampil beberapa kali di TV. Terus nih ya, ada beban tersendiri. Tiap kita tampil di TV, emak kita itu pada waktu itu sampai manggil warga sekampung buat nobar. Bayaran kita 500.000, paling gede 2,5 juta waktu itu ya kan. Tapi warga kampung udah taunya kita artis. Artis besar. Ladang duit. Raffi Ahmad. Pohon perkebunan uang ya kan. Disitulah kayak gue mulai ada beban nih. Pressure ya. Gue pressure, anjir, gue balik masih miskin sebenarnya. Ya kan, gue balik miskin tapi orang udah lihat gue di TV, artis ya kan, disangkanya. Akhirnya gue tetap stay di Jakarta dengan berbagai alasan. Takut balik beneran, dengan berbagai alasan gue bilang, iya ini lagi sibuk gini sedih deh. Dan itu tuh jujur itu dialami sama banyak banget, bahkan setelah kalau gue lagi syuting dulu kan gue suka cerita-cerita sama ekstras itu ya kan, ekstras penonton bayaran, kejadiannya sama loh. Kejadiannya mereka nih di kampung punya pressure bahwa mereka tuh ke Jakarta menjadi artis, masa pulang nggak bawa duit, akhirnya mereka nggak balik-balik. Akhirnya mereka jadi penonton bayaran, jadi ekstras, apapun itu mereka lakukan. Itu gue waktu itu suka ngobrol ya sama ekstras itu. Nah akhirnya gue tetap stay di Jakarta dulu, bahkan gue pernah ngekos di Setiabudi. Itu gue cuma mampu bayar kosan dengan kamar paling murah. Setiabudi kan, Setiabudi tuh ya lumayan lah ya harganya. Iya, kosan kamar gue waktu itu ukurannya sekitar 2,5 kali 1,5. Yang mana itu tuh dulunya kamar setrikaan. Kecil ya. Kamar setrikaan, bahkan itu bukan kamar ART ya, kamar ART beda lagi. Itu kamar buat nyetrika doang, buat ART nyetrika. Tapi karena gue bilang gue butuh murah ke yang punya kosannya, akhirnya dikasih itu ke gue. Itu bener-bener kayak Sempet gitu ya. nggak, bahkan ini kan kasur, ini lemari. Gue tuh tiap hari mau pakai baju, gue nggak bisa lihat gue mau pakai baju apa, karena Mepet banget. udah mentok ke sini nih. Jadi gue tuh cuma ngerasa-rasa doang gitu. Hampir setahun lebih kali gue hidup kayak begitu gitu. Terus akhirnya gue sempat gabung sama band juga. Kebetulan band ini tuh beberapanya teman-teman gue waktu di Bandung ngeband. Kita diproduseri waktu itu kayak talent scouted gitulah ya, sama Widi Pura Direja, drummernya Malik and Essential dan produsernya Malik and Essential. Ini kalau kalian lihat lagunya, nama bandnya tuh ODDS Odds ya. Albumnya Midnight Trip, di Spotify juga ada, di YouTube juga ada. Musiknya emang ke Malik-Malikan gitu. Cuma kakak sebagai apa di situ? Kayak nabu gendang sih. vokalis. Tapi bisa nyanyi berarti ya? Bisa. Cuman waktu itu tuh alirannya elektropop. Karena Widi ini orangnya visioner banget kan. Malik di era itu tuh lagi visioner banget lah dengan lagu-lagu mereka yang Aurora apa gitu, elektropop gitu. Nah pada waktu itu pangsa pasar Indonesia mungkin belum siap ya dengan warna-warna kayak gitu. Warna-warna baru. Nggak laku. Bubar. Iya. Udah bubar. Bingung mau jadi apa. Coba iseng ngelukis. Karena emang gue dari dulu passion gue ngelukis, meskipun nggak suka meskipun nggak pernah menempuh jalur pendidikan. Akhirnya di scout sama satu galeri
di Antasari, namanya Gudang Gambar, itu di Jalan Antasari. Akhirnya gue jadi salah satu pelukis di sana, dan karena gue baru, gue juga kan harga lukisan gue belum seberapa, gue dikasih kesempatan jadi kurator juga, kurator awal gitu, kurator buat nyaring awal. Terus gue udah pameran di Art Jakarta 2 kali, di Art Moment 1 kali. Keren loh itu tetap Alhamdulillah. keren loh. Ternyata pengalamannya banyak banget ya, maksudnya Banyak banget. mungkin orang tuh sekarang ngelihat kayak kok lo ada aja idenya, terus gue juga amazed dengan lo yang tiap hari tuh selalu upload konten apa segala macam, walaupun gue yakin banget sekarang lo udah banyak timnya, puji Tuhan, Masya Allah, kayak banyak yang ngebantu, tapi gue yakin big idenya tuh kan sebenarnya dari lo gitu kan. Iya. Sekarang gue kayak no wonder sih dia sekarang sebesar ini karena pengalaman-pengalaman sebelumnya tuh keren-keren banget. Thanks to ADHD juga sih. Ah ya. Lo kalau lo ADHD udah ke psikolog Udah. apa lu self proclaim? Udah. Udah ke psikolog ya? Nah gue tuh kayaknya iya deh. Enggak, soalnya semua orang tuh pada ngomong kayak Harus dicek. "Ya, lu ADHD banget, tapi gue belum ngecek gitu loh. Karena kalau salah satu simptomnya ya, pikirannya tuh nggak bisa fokus, attention span-nya dikit. Hal paling sederhana aja ya, hal paling sederhana misalnya gue lagi ngambil air nih, lagi nyalain dispenser, nunggu kan. Nah di nunggu sekitar 15 detik itu tuh gue mikir kayak gue bisa deh naruh piring ke washer gitu. Kayak gue bisa nyalain AC deh, kayak jadinya tuh kayak gitu. Kalau nggak bisa ditahan, tapi kita nggak tenang Iya, banget. nggak tenang. Kayak gitu. Oh my god, sama lagi. Ya. Gue kayak gitu, kemarin tuh gue sampai ngerebus telur meledak gara-gara sumpah, gara-gara gue pikir ini rebus telur gue bisa mandi kok, gue bisa save time, jadi gue mandi dulu, Iya. beol dulu apa segala macam dari kamar mandi, suara kenceng banget, udah berasap, gue pulang ke rumah tuh udah parah banget, gue keluar kamar tuh anjir gelap banget apartemen gue, gara-gara tuh telur gosong beb, gitu. Gue Iya. mikirnya kayak lah keburu lah kalau misalnya cuma apa-apa gitu-gitu. Soalnya kalau nggak bisa ditahan tapi jadinya anxious, jadi Iya. anxiety gitu ya kan. Terus kayak, dan itulah yang mengawali. Jadi di pikiran gue tuh hampir nggak bisa diem. Gue susah tidur segala macam gitu, nggak bisa diem. Pokoknya pengen, gue tuh bisa jam 12 malam ke tim gue gitu ya kan. Cariin kostum ini dong buat besok gitu. Adanya kostumnya, adanya normal pengirimannya, nggak bisa cariin yang instan gitu. Apa-apa tuh kayak harus sekarang, gitu. kalau nggak anxious segala macam kayak gitu. Iya. Cek deh. Iya, abis ini cek ya. Semuanya kita yang merasa ada yang salah, sebenarnya nggak usah harus merasa ada yang salah ya. Nggak ada yang Kayak, salah kok. Mungkin gue juga kalau gue tuh merasa kayaknya gue bisa kayak gini juga gara-gara banyak dari hidup gue yang tiba-tiba berubah 300 kayak banyak banget yang berubah gitu loh. Hidup gue yang tadinya kayak begini sekarang tiba-tiba begini. Terus adaptasi barunya kalau orang-orang itu gimana. Jadi itu yang kadang mungkin bikin gue bisa kayak mungkin gue ada ADHD kali ya, karena tanggung jawab gue juga makin banyak. Jadi gue pikirannya makin banyak juga. Gitu. Pentingnya sebenarnya bukan cuma soal medication-nya, tapi ketika kita konsul ke psikolog gitu ya kan, kita jadi tahu dan kalau setelah tahu tuh jadi lebih aware kitanya gitu. Jadi lebih aware kayak misalnya gue punya anxiety tiap malam tuh dulunya susah tidur, gelisah, mikirin gue bakal mati, mikirin kejadian-kejadian buruk di dalam hidup gue gitu. Kalau udah parah itu bisa panic attack tengah malam. Tapi setelah gue tahu dengan semua anxiety gue, ADHD atau apapun itu, jadi kayak oh enggak, ini cuma anxiety gue doang. Tarik nafas, tenang, enggak gung, ini cuma anxiety doang, kayak gitu. Iya, karena maksudnya udah dari profesional udah dijelasin ya. Bahkan gue tuh punya public anxiety, punya social anxiety. Jadi beda. Oh, tapi lu punya social anxiety tapi ketemu banyak orang mulu. Beda kalau kita keluar dari rumah, mentalnya mau bekerja, itu gue lebih santai. Tapi kalau gue keluar dari rumah karena emang mau berkegiatan untuk diri gue sendiri, ketemu publik, ketemu kerumunan, ketemu keramaian, ada orang yang notice, itu tuh sebenarnya ada kayak ada paniknya dikit, ada anxiousnya dikit gitu. Kayak gitu. Makanya gue biasanya kalau ke mall atau apa, gue biasa pakai topi segala macam gitu. Bukan sok ngartis ya gitu. Jangankan yang emang penggemar, ketemu orang yang kenal aja, kalau emang kitanya lagi nggak siap tuh anxious gue tuh kayak gitu.
Tapi setelah gue tahu, oh enggak, ini bisa dilawan, ini cuma anxiety doang, basa-basi aja gue nggak apa-apa kayak gitu. Berarti lo tuh introvert atau extrovert tapi? Andi? Sebenarnya ENTJ ya. Ah, ENTJ tuh kayak gabungan both. extrovert yang paling introvert. Ambivert kali ya, berarti kayak in the middle. Kayak gitu, tapi ada juga yang bilang mungkin karena seiring usia ya, seiring usia semakin tua kita semakin muak dengan orang-orang. Ya faktornya tuh banyak ya faktornya ya. Semakin muak dengan basa-basi dengan orang-orang gitu. Makanya gue sekarang lebih milih dulu gue masih oke kerja ke kantor sambil jadi content creator sambil ngantor. Sekarang nggak. Gue cuma pengen tinggal di rumah gue. Tim gue yang suruh datang ke rumah gue. Dan lakukan hal-hal kegiatan sehari-hari lebih banyak di rumah aja. Malam main Dota, gue masih main Dota. Masih main Dota? Ya Allah, saya itu dari gue SD loh. Gue main Dota 2, jamnya itu mulai dari jam 10 malam. Kenapa? Again, ini juga salah satu rujukan dulu soal ADHD gue, keresahan gue gitu. Jadi ketika gue main game malam-malam, itu otak, kalau Dota itu kan bikin lumayan fokus, capek gitu ya. Itu lumayan jadi bikin capek dan jadi gue siap tidur. Sama halnya kayak kalau kita nggak olahraga, lu kan sering olahraga. Kalau kita nggak olahraga sekian waktu, jadi susah tidur kan, gitu. Jadi harus dirilis dulu semuanya sama pikiran juga main Dota kayak gitu. I see. Dan ini mungkin juga pesan buat orang-orang ya kayak mau introvert, extrovert, ambivert, apapun vert lu, kayak Pervert. Iya, pervert juga bisa. Kayak lo tuh tetap butuh kadang waktu untuk diri lo sendiri lo. Karena gue sendiri, gue introvert, tapi bukan berarti gue tuh nggak capek. Gue tuh juga kadang ada waktunya gue butuh untuk recharge. Betul. Gitu. Karena bener kata lo tadi, orang-orang tuh kadang bikin muak gitu. Jadi mau introvert, extrovert, enggak. Kadang ada Betul. manusia yang kayak tai. Jadi itu bikin kita Betul. pengen stay di rumah aja ya. Betul, apalagi dengan banyaknya hal-hal yang bikin kita makin stres ya. Kayak misalnya gini, gue mau cerita sedikit tentang keluarga gue. Gue tuh bukan tulang punggung keluarga. Gue tuh tulang punggung dinasti. Wow. Jadi satu dinasti Iya, nih ya, bukan cuma tulang punggung keluarga inti gua, tapi semuanya, om, tante, ponakan, saudara jauh semuanya, Gung bantuin ini dong, Gung bantuin itu dong, Gung bantuin ini dong. Dan dengan mental gua, kadang dengan mental gua yang nggak enakan, yang gua merasa gua adalah penolong superhero untuk semua orang gitu. Akhirnya gua bantuin, tapi gua kasih satu tips ya. Orang kalau dibantu sekali dia berterima kasih. Kalau dibantu 2 kali, dia berterima kasih lagi. Ketika dibantu 3 kali, keempat yang seterusnya dia merasa itu adalah hak dia untuk mendapatkan sesuatu dari kita. Nah, itu yang harus dicatat ya. Dari situ gue belajar banyak bahwa, oh gue tuh nggak boleh loh bantu orang secukupnya aja. Ada orang mau minjem duit sekarang 10 juta ke gue bilang gue nggak punya duit 10 juta. Tapi 1 juta gue ada buat bantu lu karena cerita lu kayaknya emang benar gitu. Gue ngasih aja, udah nggak usah dibayar. Daripada jadi bahan pikiran, bahan pertengkaran, udah gue kasih 1 juta, udah lu sana, nggak usah minjem lagi. Tapi itu efektif. Pas yang berikutnya, dia lagi kesusahan, nih emak gue cerita, si ini kemarin curhat kesusahan. Mau minta lagi ke Agung, tapi udah malu. Kalau dikasih itu jadi ada nggak enaknya. Iya, benar. Kalau minjem, kalau kita kasih pinjem, dia merasa ada, kan lu nggak ngasih gue, lu cuma ngasih minjem gitu. Gue bakal bayar kok nanti, tapi gitu. Gue belum ada. Gue bakal ganti nanti, tapi sebelum ganti lu modalin gue dulu lagi sini. Jadi gitu, nggak kelar-kelar. Sumpah itu tuh permasalahan paling utama banget. Duit itu jangankan persahabatan, perkeluargaan aja lu bisa bubar gara-gara duit semuanya. Bener banget. Ya kan? Sekarang gue tuh kayak udah berani gitu loh. Kayak udah belakangan ini gue kadang, kayak kemarin ada teman gue minjem duit. Terus dia, Mil, gue mau dong minjem segini, nanti gue janji bakal apalah. Kan biasanya janji orang utang itu kan banyak ya. Penjelasannya dari kayak skripsi gitu, panjang banget gitu. Terus dia bilang, nggak mau. Kenapa, Mil? Gue kan lagi nih, nggak mau aja. Kayak nggak ada alasan besar kenapa gue nggak mau minjemin lo, nggak mau. Karena gue akan jujur sama diri gue lagi nggak ikhlas untuk bantuin orang. Iya. Jadi gue bukan malaikat, gue bukan nabi, gue nggak akan jadi penyelamat buat semua orang. Jadi kalau misalnya gue lagi tidak mau, gue nggak akan bantu. Tapi kalau misalnya gue lagi mau pinjemin orang nih, misal kayak, Mil gue pinjem dong 5 juta. Hati gue ikhlasnya berapa ya? Kalau 5 juta ikhlas kayak ya? Ikhlasnya 3 juta deh. Yaudah gue kasih 3 juta. Tapi gue nggak akan minta itu balik. Jadi kayak kalau misalnya gue akan ikhlasin itu, lu mau ganti atau enggak itu urusan lo. Kalau lo ganti, lo bertanggung jawab. Kalau lo nggak ganti, gue tahu lo orang yang kayak gimana. Bener. Jadi gue nggak akan temenan lagi sama lo, gue nggak akan mau berhubungan lagi sama lo. Bener. Gitu.
Bener. Dan belakangan tuh duit tuh bukan cuma teman, keluarga, banyak banget. netizen. Iya, kadang netizen juga kayak orang goblok. Nge-DM gue bisa tiba-tiba kayak Mil minta dong 50 juta. Hey, Iya. apa nih gue nih? Iya. Lu pikir Ya kan? apa nih gue tiba-tiba mau ngasih 50 juta? Gue bukan influencer giveaway juga. Bener. masalahnya. Nah itu tuh gara-gara influencer Iya, giveaway ini. giveaway banyak. Kan gue bukan. Bukan. Gue jungkir balik tiap hari. Gue nambah kayak gue bakal kasih lu 10 juta tapi wajib follow. Udah follow belum? Nggak pernah gue begitu. Bener. Kita jungkir balik tiap hari buat siapa? Bayangin ya, kita jungkir balik kerja tiap hari. Dari pagi sampai tengah malam gitu ya kan, cari duit. Terus duitnya dipinjam orang. Enak banget. Enak banget. Iya kan, Gitu kita yang kan. jungkir balik, lu yang bener. nikmatin. Siapa sih emang influencer giveaway? Ya. Banyak. Banyak. Banyak ya. Banyak ya kan. Jadi banget tolong ya untuk influencer giveaway ya, tolong ya. Ada ininya juga nih, ada Iya, kayak giveaway jangan banyak. gue mau bagi-bagi 10 juta gitu, tapi jangan minta ke yang lain ya, gitu dong, Iya. gitu. Karena mikirnya itu kita juga bakal giveaway tiap Jumat bikin Jumat berkah. Terus banget ya. Cehan deh. Banget. Gila-gila Banyak Jumat banget. berkah. Iya, sumpah gue juga kadang gue kadang suka bikin juga, tapi gue bikin tuh yang kayak buat seru-seruan, misalnya kayak ngebalas hate comment, terus itu gue kayak bantuin gue dong, hujat Iya, iya. komen gue tuh gue bayar banget, jadi kayak untuk sambil lucu-lucuan, nggak Atau ada yang kayak konten endorse yang engagementnya agak rendah, komen dong, Iya. nanti itu kan ada timbal baliknya. Ada timbal baliknya, ngerti nggak? Dan gue juga nggak yang kayak wajib follow, wajib apa? Nggak apa-apa, lu nggak follow gue juga gue tetap gitu. Tag tiga orang temen kamu, ya nggak, kan? begitu gue mah nggak usah ribet ya. Heeh. Gitu kan kita mah punya karya. Iya, benar. Kita benar-benar berkarya bikinnya gitu, bukan ngasih iming-iming duit ke sana ke sini gitu ya kan. Jadi tolong ya untuk influencer giveaway, untuk netizen juga ya, Jumat itu bukan kewajiban ya. Orang kalau followersnya udah di atas 100.000 itu bukan berarti punya kewajiban tiap Jumat kudu bagi-bagi duit. Iya, lo juga pada yang laki-laki, lu tuh Jumat salat Jumat, bukannya Iya. nagih duit. Iya, kerja. Gila Ya kan, tapi deh. sekarang tuh banyak banget, jujur ya, kondisi ekonomi ini tuh lagi nggak baik-baik Tidak baik-baik aja. saja. Kita mungkin sebagian dari kita merasa apaan sih nih orang-orang tuh susah loh semua. Enggak, karena kita mungkin ya alhamdulillah kita dikasih keberuntungan ada di level rezeki tertentu. Tapi di level yang lain tuh emang bener-bener banyak banget yang lagi kesusahan juga. Gua tiap hari dapat 20 sampai 30 DM isinya minta kerjaan. Chat ke admin gue semuanya minta kerjaan kayak gitu ya. Emang kondisi ekonomi tuh lagi nggak baik-baik aja. Jadi gue sarankan juga ya sekali lagi ya buat influencer daripada lu giveaway, lu tabungin duit lu bikin usaha baru, buka lapangan kerja itu lebih mantap, lebih mantap, lebih jadi pahalanya jariah. Lu tau pahala jariah nggak sih? Tahu yang berketurunan. Ya yang terus-terusan gitu ya kan. Jadi sesuatu yang berguna, benar. Jadi sesuatu yang berguna terus-terusan ke depannya gitu. Timbang lu cuma ngasih sekali 1 juta ke satu orang, terus orang itu nantinya jadi tukang minta-minta ke orang-orang yang lain, lu yang kena dosa jariah. Iya benar. Nah karena kalau gue tuh trauma karena, ini gue dari tadi ngomongin itu juga gara-gara gue mungkin trauma ya. Karena gue pernah ngebantuin satu orang ini dengan nominal yang lumayan besar. Dan ternyata itu akun palsu. Jadi kayak dia udah ngirimin foto anaknya yang udah kondisinya parah banget, apa segala macam gitu-gitu. Dan ternyata dia akunnya akun palsu. Gue habis udah kirimin duit, gue di-blok. Oh iya? Beneran, gue di-blok, bener-bener gue di-blok. Terus gue start pakai akun lain juga yang berhubungan kan udah nggak bisa kan. Akhirnya gue pinjam akun teman gue. Dia juga kayak gitu, masih aktif, masih bikin story. Dia tuh bikin cerita seolah-olah kayak anak gue emang beneran sakit, di-update setiap hari story-nya, postingannya tuh tentang anaknya. Gitu-gitu, tapi ternyata palsu. Gue udah habis kirim, gue di-blok. Jadi kayak wah nggak bisa sih, ini banyak banget orang-orang yang jahat. Gue lebih appreciate orang-orang yang mungkin minta kerjaan, gitu-gitu. Kadang emailnya mereka yang mereka udah kirim ke gue forward ke manajer gue, siapa tahu bisa ngebantu apa gitu-gitu kan. Ya itulah makanya gue juga beberapa kali kena, dan sekarang tuh sindikat-sindikat ini tuh lebih terorganisir lagi. Iya. Di TikTok tuh ada banget, gue pernah terenyuh hatinya sama satu nih cewek, ceritanya katanya ibu bapaknya udah nggak ada, udah meninggal, dia sendirian sebatang kara, dia dipecat gara-gara punya GERD, postingannya tuh tentang dia muntah, apa, sakit, sedih gitu ya kan. Terus udah gue suruh, udah nih cari kerja gini-gini, kasihnya lumayan gede. Seminggu kemudian gitu lagi, sedih lagi gitu, ngulang lagi gitu ya kan. Kesedihan lagi ya. Udah gitu orang-orang yang dapat rezeki nomplok kayak begini juga ya tolong
lu mungkin jarang-jarang dapat giveaway, dapat apa gitu, ada orang random yang tiba-tiba ngebantu. Gue yakin satu orang ini tuh bisa nge-DM ke lu dan ke gue di saat yang bersamaan Iya, gitu. karena banyak banget yang Di blast aja gitu, iya di blast aja, Hmm. minta uang buat susu anak, buat sekolah, buat apa gitu. Tapi kalau emang sekalinya goal dan lu emang beneran butuh, puterin itu duit Iya, gitu. benar. Jangan semuanya emang dipakai buat hari Iya, itu iya. juga. Ada yang gitu. DM gue, Kak Ayung, ini dong. Oh, gue kayak, sebelumnya Belum diganti, iya, belum tapi diganti. Di bawahnya udah diganti, tolong ya Kak Emil, tapi yang atasnya masih halo Kak Ayung. Belum diganti ya Masih kan. copy paste gitu-gitu, jadi yang kayak gitu-gitu gue gak percaya. Nggak apa-apa, minta ke Ayung banyak duitnya. Canda Yung. Nah yaudah, ini kita stop emosi-emosi, ngomongin Ya. netizen segala macam, kita mau main Dane. Yeay, apa tuh? Ini dia. Oke, sekarang kita udah ada gelas-gelas kehidupan di depan mata kita ini. Jadi ini nama gamenya tuh Danit Drink It. Jadi nanti Slaymin bakal ngasih kita satu pertanyaan, pernah nggak pernah gitu. Kalau misalnya kita pernah, kalau misalnya kita nggak pernah, kita nggak usah minum. Tapi kalau misalnya kita pernah, kita minum. Kamu dimulai dari sini, aku dimulai dari sini, gitu. Oh, Bener gitu. nggak, Slaymin? Yang dari itu dulu. Dari sini. Yes. Ketika Jadi ini ada yang enak gak enak, dan ini kadang pertanyaannya tricky. Kan orang kalau nggak pernah kan minum, ini dia kalau pernah. Nah berarti apa tuh pernahnya? Kurang ajar emang. Apa Jangan aja nanya yang aneh-aneh ya, pernah-pernahnya ya. Iya, pernah ngapain aja kita pernah semua. Ready? Ready? Angkat gelasnya dulu. Dari sini ya. Sampai situ. Oh, dari sini. Cheers ya. Ini sih Cheers dulu. jumbo room gitu loh. Bawa obat nggak sih, Beb? Ini kayak Broto Wali deh. Siapin plastik. Enggak, aman. Aman ya? Ini nggak harus dihabisin ya, Beb? Jadi cuma di gitu aja, icip aja. Oh, gitu? Nah, Cheers ya, cheers dulu. Oke. Cheers. Baunya. Bukan teh Godzilla lu tau nggak? Pertanyaan pertama. Pernah nggak pernah bikin konten yang sebenarnya sindiran halus buat orang tertentu? Pernah. Kalau pernah nggak minum kan? Pernah minum. Nggak pernah nggak minum. Ya pernah banget, selalu. Cheers. Aduh. Kok yang gua ada dedeknya kan? Lah yang gue juga nih lihat ini kayak busuk banget deh ini kok. Enggak, itu sehat. Makin kesini makin buruk deh ini dan itu. Sebelumnya tuh masih oke gitu loh. Oke, siap? 1, 2, 3. Nah, ini apaan sih? Demi jamu. Rasanya- jamu pencernaan katanya, Beb. rasanya kayak ini tahu, kayak air dikasih serbuk debu kitab kuno gitu. Ada bau kuno-kunonya gitu. Perpus langka gitu loh. Ada bau kuno-kunonya gitu apalah. Cerita dulu dikit. Cerita Gak ada apa? yang harus diceritain. Oh. Udah aja gue nyindir. Nyindir. Apalah hidup ini tanpa nyindir. Nyindir suka kok. Tapi nyindir buat influencer lain gitu. Ya, apapun itu. Suka kadang. Karena sebenarnya bukan nyindir sih, tapi kalau gue tuh lebih dapat ide aja dari mereka. Maksudnya Iya, benar. bukan berarti gue benci ya, cuma Bukan kayak berarti mereka melakukan sesuatu ke yang kita. Cuma maksudnya kan jadi kayak, oh ada ya orang kayak gitu ya, udah deh gue bikin video kayak gitu. Tapi yang videonya, yang kontennya tuh nggak spesifik ke dia Iya. gitu, tapi emang relate ke orang-orang yang sifatnya kayak dia Iya. gitu. Kan banyak orang yang sifatnya kayak dia. Ih, banyak banget. Pasti. Kan di blacklist sama klien jadinya. Jangan dilanjutin. Pernah nggak pernah bikin konten yang sebenarnya terinspirasi dari drama pribadi tapi dibungkus seolah-olah general? Iya dong. Aku pernah. Selamat minum. Apa? Cerita nggak? Ya banyak, kayak misalnya gue bikin konten tentang orang yang minjem duit, Iya, yang kayak gitu. Kecuali tetangga ya, enggak ya. Karena gue tuh tinggal di komplek. Di komplek gue tuh banyak banget yang follow gue gitu. Kadang pernah pas awal-awal gue pindah di komplek itu, awal-awal gue bikin konten, kan gue sering bikin konten sindiran tetangga gitu. Terus ada yang suka kayak di-repost di grup komplek, terus ini buat tetangga yang mana ya Mas Agung? Wah, itu bercanda gitu ya kan. Terinspirasi Terinspirasi ya. tetangga kita baik-baik kok. Iya, kan di perumahan elit. Amin. Next question. Angkat gelasnya. Ini kayaknya oke sih, Beb. Pernah nggak pernah baca brief brand terus dalam hati ngomong
Ribet amat. Ya pernah. Ya pernah lah. Ini asem kayaknya. Oke. Yummy. Enak. Yummy. Ini apa sih? Air madu ya? Oh iya. Haus ya saya. Haus ya. Enak. Kamu pertama yang ngabisin banyak best. Gini loh, maksudnya ya, gue tuh sering banget, karena kan kebetulan gue salah satu creator of tomorrow-nya dari Meta Indonesia kan, untuk Facebook, Instagram, WhatsApp gitu. Jadi gue juga kadang suka dibawa Meta buat ngasih penyuluhan ke brand, ke agency gitu. Dari sudut pandang kreator gitu, kayak gimana kalau mau kerja sama, dan gue tuh nggak berhenti untuk ngasih tahu ke klien-klien bahwa enak kan, bahwa kalau gini tuh nggak bisa loh, nggak work loh, kalau gini tuh nggak work gitu. Ada nih kejadian dulu ya, Mil ya, brandnya kerja sama gue, gitu ya kan. Tapi ada syaratnya. Syarat. Kak Agung nggak boleh jadi emak-emak, nggak boleh pakai kerudung handuk bahkan, itu kan bukan kerudung ya. Nggak boleh ngondek. Pernah. Nggak boleh kelihatan tato. Aduh, Repot gitu. Gue langsung bilang gini ke manajer gue, suruh aja endorse-nya Reval Hadi kayak siapa kayak gitu. Pernah nggak pernah pasang muka so happy di story padahal abis galau, lagi galau. Ini pertanyaannya Nggak, tapi kalau ini beneran aku nggak pernah. kalau gue suka. Karena persona gue tuh harus selalu happy gitu. Ya ampun. Cheers. Sumpah ini apaan sih? Alhamdulillah nggak pernah ya, say. Silakan. Ini asamnya parah banget. Aket. Ini apaan sih? Ini apa, Beb? Suka apel ya? Tapi kok asamnya parah banget gini? Sehat buat perut, Beb. Lumayan loh. Buat gut health. Ya kan? Buat kaum berak lancar. Kalau gue nggak pernah, soalnya gue kayak kalau misalnya orang-orang tuh suka ngeliatin gue, misalnya gue lagi nggak update story, berarti gue lagi nggak mood. Oh gitu? Iya, lagi nggak pengen. Gue nggak bisa, gue galau kalau misalnya, gue nggak story itu biasanya kalau lagi sakit atau engagement story-nya lagi turun, puasa dulu sehari, besoknya naik lagi kan. Nah, kalau enggak, gue tuh kan lumayan people pleaser ya, jadi kayak kadang tim gue yang suka ngasih tahu, Kak Agung barusan senyum matanya kosong. Waduh, ini timnya dukun apa? Bisa membaca ya? Jadi misalnya lagi di event gitu kayak, iya, nggak apa-apa. Kayak kelihatan Iya, lagi nggak apa-apa kok. ini ya. Tapi kadang gue gak bisa menyembunyikan juga gitu. Gue selalu bawa tim gue yang 4 orang inti ini kemanapun. Tugas mereka itu banyak. Bahkan ada yang tugasnya adalah ngasih tahu siapa orang yang ketemu sama gue itu. Lu perlu loh kayak gitu. Kayak misalnya ke event, gue bawa 1 orang gitu ya. Terus misalnya dari jauh tuh ada, tapi gue belum pernah ketemu. Iya. Dia tuh si ini kemarin lagi rame gara-gara ini. Ini bisa dibahas tentang ininya ya. Oh, pantas waktu awal ketemu lu lancar ya kan? Emang yang waktu itu kasus. Ya. Enggak. Next question. Tadi BTW yang lo bilang kayak ada tim 1 orang itu vibes-nya berarti kayak The Devil Wears Prada. Bener, itu si Caca tuh biasanya. Karena dia kan anaknya anak sosmed banget ya. Iya. Jadi dia tuh bener-bener kayak, itu sih ini. Itu juga mengantisipasi kita Iya, itu bagus. biar nggak kikuk gitu. Iya, bener. Biar nggak kikuk lagi di tempat kerja, lagi event, kayak gitu. Apalagi gue orangnya kadang suka nggak gampang, nggak ingetan sama orang gitu. Dan kadang orang yang udah punya followers tuh selalu ngerasa kita kenal mereka. Oh. Iya, ngerti nggak sih? Sorry banget, bukannya kayak gue mau gimana, cuma kayak kadang Ya, sebagian ya. Ada yang followers lu tuh sampai 10 juta, tapi gue nggak tahu loh lu siapa. Demi. Sumpah, bukannya kayak gimana, karena apa? Karena emang nggak muncul aja di gue, jadi kadang tuh, iya yang kayak, ini, kamu tahu kan yang kemarin aku lagi berita? Gue kayak, berita? Iya. Jujur aja, gue baru lihat sekarang nih, say. Maksudnya gue, Emil, lu, siapapun itu, you are the biggest in your own bubble. Iya. Tapi kan
ada bubble-bubble lain di luaran bubble-bubble sana lain, gitu. Jadi tetap lu harus introduce yourself juga. Bener. Sebenarnya. Kenalin nama gue ini nggak semua orang tahu loh gitu loh. bener, biasanya bahkan kalau gue ketemu artis yang udah beneran artis itu tetap kenalan dulu kok. Kenalan dulu CV kalau bisa. CV Tetap aku. kenalan, halo aku ini, iya aku udah tahu kakak gini. Tapi kadang kalau Zong ya ketemu juga sama orang yang kayak serius lu nggak tahu gue. Vibes-nya tuh gitu loh. Iya, ngerti. Vibes-nya tuh yang kayak pengen gue serius. Oke, next question udah di ini. durasi kak. Les ya terakhir. Pernah nggak pernah ngirimin konten temen ke orang lain cuma buat bilang, lihat tuh apa banget. Ya oke lah ya. oke, ini Tapi ya tambahin air dikit kali. Ini juga air obat atau apa sih? Kamu bawa ini obat? bener-bener lemon banget. Ini Ini lemon, lemon kan? ya? Lemon. Kok ada bawa obat-obatnya? Mungkin gelasnya bekas obat ya. Iya kali ya. Nah, gimana tuh? Kalau gue, ya jujur pernah aja. Tapi kalau gue tuh udah sebercanda itu. Apalagi kalau misalnya sama teman-teman dekat. Misalnya kayak teman dekat gue. Contoh deh, misalnya Gilang gitu. Gilang upload apa di story-nya yang lucu. Itu gue kirimin ke teman-teman gue yang lain kayak, lihat nih si gendut kelakuannya. Gitu. Tapi itu tuh nanti gue screenshot, gue masukin ke second account, gue mention Gilang, Lang gue lagi ngomongin lu. Terus dia reply kayak, ayo lu pada. Udah gitu. Jadi kayak emang buat lucu-lucu. Ya. Kalau kakak? Kalau gue sih lebih seringnya kadang ke tim gua atau ke teman-teman kreator gitu. Kayak lu jangan kayak gini ya gitu. Sumpah, itu bener banget tim gue juga. Atau kayak semoga kita dijauhkan dari yang kayak begini ya. Ini jangan main nama yang begini-begini. Iya benar. Itu pernah banget. Manajer gue juga sering banget kayak gitu. Mil, jangan sampai nanti kelakuan lu begini ya, Mil. Iya, benar, Mil, benar. Jangan norak kayak gini ya. Benar. Itu tuh bagus buat gue jadi kayak biar gue tetap napak bumi. Iya, itu gibah in positive way kok. Iya. Jadi ke kitanya jadi kayak awareness Iya, gitu. benar. Buat Kadang- nggak kayak gitu. Betul banget. Oke, Dah. Nah, Beb lanjut. Nah, sekarang kan followers lo ini tuh udah jutaan di Instagram udah berapa? 1,4 ya tadi gue lihat ya. Instagram 1,4, TikTok. TikTok 3, berapa? 6. Ya segitulah. Keren banget. Bukan barometer. Tapi gimana caranya lo nih kayak tetap relevan gitu dan beda ngebawa tren konten yang itu aja gitu menurut lo? What's your tricks? Kalau gue tuh gak berhenti inovasi. Gue gak berhenti karena gue tuh, maksudnya gue tuh hampir semua konten gue tuh real konten. Bukan, gue tuh bukan yang a day in my life, bukan yang kegiatan sehari-hari, bukan yang pengalaman pribadi. Ada sih, tapi No nggak hard banyak feelings ya, gitu. kayak yang bikin konten kayak gitu. Iya, buat cuman lo. beda genre gitu, beda genre. Karena kalau yang emang a day in my life atau kehidupan pribadi, lifestyle itu, ya emang sesuai dengan dinamika kehidupan dia doang. Kalau gue kan bikin konten gitu, jadi emang harus bener-bener harus relate terus, orang biar nggak bosan. Jadi gue tuh terus-terusan inovasi gitu, dalam sebulan gue bikin ini baru lagi, sampai niche gue tuh, nih ya total niche gue tuh ya, gue tuh ada konten jadi biduan. Gue tuh ada konten lip sync lagu-lagu 90-an dan 2000-an. Gue tuh ada konten ibu-ibu, bunda-bunda yang pakai kerudung, handuk, itu ada 11-12 karakter gue lupa. Terus ada apa lagi ya? Ada yang tipe-tipe yang muda-muda kayak gitu. Nah itu tuh sama gue terus-terusan diolah terus gitu, terus-terusan diolah, dikembangin lagi gitu, mau Sampai jadi apa dibikin lagi. strateginya, konten plan-nya gitu-gitu ya. Konten plan sih enggak ya, gue ngikutin kata hati gue aja. Tapi keuntungannya tim gue kerja hampir tiap hari, terima kasih atas kerja kerasnya. Itu gue tuh bisa tap in di tren yang trending di hari itu juga. Dengan hasil konten yang maksimal gitu, bukan yang kayak kelihatan asal tap in doang. Misalnya, wah ini lagi ada kasus perselingkuhan baru, gas langsung bikin gitu. Ada lagu baru, gas langsung bikin kayak gitu. Jadi udah nggak ada konten plan-nya, memang bener-bener tiap hari apa diikutin. Tapi ada juga konten yang stok. Konten yang stok itu yang lebih nggak ngikutin tren gitu. Yang kayak emang original dari lo aja gitu, bikin kayak gimana gitu, tapi emang ada yang tapin juga ya. Ya benar.
Oke, tepuk tangan buat Agung Karmalogi. Sekarang kita pengen ngejawab pertanyaan dari netizen-netizen. Kita masuk ke WC. Apa? WC, masuk ke WC. Wadah komen. Oh, wadah. Oh, di dalam situ. Wadah komen itu ada Oh, di bener. WC sini ceritanya. Oh, benar. Ini isinya ya selain tai. Macam-macam banyak ya, Beb. Ini kita krok-krok dulu ya. Ini baru kok, Beb. Toilet. Beneran toiletnya baru. Oh iya, nggak nge-thrift kok, Beb. Belum tahu. Siapa tahu Nge-thrift ya. vendornya ngetrit. Serem ya. Bekas WC umum pula. Itu serem banget sih. Nah, ini ada pertanyaan dari Ana SO998_. Kak Agung ada... Ntar nggak enak. Tuan rumahnya di bawah. nggak apa-apa, sumpah nggak apa-apa. Kan tamu adalah raja. Akunya di bawah juga. Apa kan? Kekejar nggak sih ini sama kamera? Masih masuk kamera? Bener. Oke, ngedemprok ya, say. Kak Agung ada rencana pengen filler bibir. Gemes banget sama bibir yang sekarang. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, karena gue tuh udah terkenal dengan ciri khas bibir gue. Kan ada orang-orang kayak influencer tuh kalau misalnya, oh gue udah ada duit apa segala macam tuh pengen ngubah lo tuh kalau... Nggak ada, soalnya itu bukan jualan gue. Iya bener ya. Itu bukan jualan gue juga lagi nggak ada masalah apa-apa gitu sama muka gue gitu. Alhamdulillah masih ada aja gitu rezeki mah. Karena orang-orang tuh tahu dengan gue tuh punya ini, punya senyuman khas. Pose khas gue tuh kan gini nih, bibir tipis. Nih, coba lu bisa niru gak? Bibir lu ketebelan. Nah, iya, bisa, say. Sama senyuman khas. Nah gitu. Keren. Jadi gue nggak mau di filler, nanti beda ciri khasnya. Iya, nanti jadi Ehan. Karena gini. Kalau dia besar ya, kalau dia tuh segede universe. Kemarin gue ketemu Ehan di Blok M. Gue di lantai 3 nih. Gue liat dia lagi syuting di bawah. Pas banget. Tim gue tuh, Kak Agung itu Ehan gitu. Pas banget nih dari lantai 3 kelihatan pas dia lagi gini nih. Lagi syuting lagi gini. Iya. Lu bisa nggak sih stop nganga? Agak serem ya, langsung pencemaran polusi udara ya di sini ya. Nah, ini selanjutnya ada dari Bang Klein. Bang, kenapa properti kontennya selalu ada dan ngakak semua? Ada yang bikin, kalau yang bikin itu kita bahkan bisa bikin 3 hari bikin satu kostum untuk disuting setengah jam untuk konten 15 detik. Oh, wow. Gitu. Tapi ada juga yang kita belanja online gitu. Kan sekarang udah canggih, udah canggih, udah bisa instan. Udah bisa, misalnya ada apa? Gemini ya kan, ada Gemini. Kalau di handphone gue tuh bisa ngedetect langsung belinya di mana, bajunya apa, kayak gitu. Nice. Selanjutnya ini ada dari Inoya. Planning kedepannya apakah nikah, punya anak, atau bikin kos-kosan? Usaha kali ya? Jawab ya, Agung. Wah, marah loh dia. Jawab ya, Agung. Jawab, Gung. Ini Inoya nih DM nanti abis ini maki-maki. Tapi kalau lu punya fans bunda-bunda, itu tuh the whole different level. Mereka nih, kalau ketemu fans yang Gen Z, gini, Kak Agung boleh minta foto? Iya. Boleh. Makasih Kak, udah. Oh iya, agak malu ya. Kalau emak-emak, Bung, ngapain di sini? Ya Allah, wah, beneran. Lebam ya, sampai lebam. Kayak gitu. Karena mungkin mereka merasa dekat kali Iya, ya. Karena kan bener. beneran konten yang lo upload berarti tersampaikan banget. Bener. Sampai mereka tuh ngerasa kayak, udahlah udah bestie, mau gua Bener. tonjok apa juga santai kayaknya. Padahal mah agak sakit. Iya, bener. Plan kedepannya gue pengen ke merchandising sih, gue pengen bikin produk sendiri gitu kan, namanya jadi konten kreator. Naik turunnya pasti ada, capeknya juga pasti ada gitu. Waktunya pengen mengelola yang pasif-pasif aja gitu, rezekinya. Amin. Amin. Ya, amin. Kita doa sama-sama ya. Nah, itu aja. Udah itu aja. Selanjutnya ini ada dari 5 digit kali ya. Berapa harga outfit lo? Nah, coba nih. Nggak mau ditanya. Yang kayak gini-gini tuh beli dari Popmart, pas banget dia lagi pakai. Dia BTW Agung niat banget ya guys. Kayak kita nggak pernah dapat bintang tamu seniat dia. Dia kayak, Mil udah gue pakai kostum aja. Dia malah nggak mau pakai outfit yang santai. Ya. Dia maunya dia beneran totalitas pakai kostum bebek ini kuning segala macem. Best banget. Spill dong ke outfitnya. Ini desainer Outfit. mana ini? Ini mah beli di Donki ya ini ya. Kalau nggak salah ini di Donki ya kan, baju saidak. Kalau ini tas upset duck. Ini juga gantungan semua upset duck. Ini kayak gini-gini Popmart bukan sih? Hah? Bukan. Popmart. Upset duck tuh bukan Popmart. Ada Jadi satu dia karakter. tuh beda lagi gitu.
Ini baju paling berapa ya di Jepang ya? Ya 100.000, 200.000 lah gitu. Tapi belinya di Jepang ya. Jadi tiketnya harus ke Jepang. Kalau ini berapaan satunya 200.000-an lah ya? 250.000 satu tuh. Lucu semua. Emang lu demen bebek banget ya? Ini tasnya hadiah dari tim gue. Berapa? Jadi ke-spill kan harganya. Berapa ini tasnya? 300. 300. BTW, lu suka yang kayak Labubu gitu-gitu nggak? Labubu sih gue FOMO-FOMOan di awal aja, tapi semenjak nemu upset duck, gue tuh sekarang koleksinya upset duck ini. Ya karena lebih lo ya bebek. Suka bebek. Karena itu salah satu propaganda yang gue tidak ikuti. Oh iya? Iya menurut gue what the fuck Labubu. Dulu gue lucu-lucuan aja. Dulu tuh lagi jalan-jalan ke Bangkok. Lagi jalan-jalan ke Bangkok, terus lagi pada ngantri Popmart tuh lagi heboh-hebohnya ya kan. Terus tiba-tiba gini, wih tuh ada orang Indonesia tuh, mak-mak lagi ngantri gitu ya kan. Dia bawa koper. Terus, Kak Agung, bunda-bunda gitu ya kan. Bun lagi ngapain? Ini lagi ngantri, aku just tip, kata gitu, ngantri Labubu. Aku pengen dong. Duh aku udah beli tapi ini pesanan orang. Yaudah deh nggak apa-apa, dikasih aja gitu. Aku nanti besok ngantri lagi aja gitu. Jadi gue beli sedus, si Caca beli sedus, kameramen gue, kalau si Caca, dia jual lagi anjing. Oh bener. Dia duitin lagi. Diduitin lagi ya. Pokoknya everything is cuan ya, say. Paham. Best. Selanjutnya ada dari Reki 1032. Pernah nggak sih diamuk sama VT asli orang yang diparodiin? Pernah. Oh my god. Pernah. Siapa tuh lagi parodi? Sama ibu guru. Maaf ya ibu guru. Jadi, gue parodiin ibu guru waktu itu yang pakai baju pramuka, viral banget. Jadi yang ngupload itu adalah temen si ibu guru itu, gitu. Abis gitu, sebenarnya gue tuh terbuka banget untuk kalau lu minta take down, minta kayak gimana gitu. Ya lu tinggal DM gue aja gitu. Tapi dia tiba-tiba DM-nya, Kak, tolong Kak, saya dimarahin sama si ibu yang satu, kata gitu, karena di-upload, kata gitu. Lah, kan ibu yang upload, kata gue, nyalahin ke gue, gitu kan. Ya Kak, tolong turunkan di take down, kalau enggak saya ambil jalur hukum. Santai kali ngomongnya. Santai, Bu. Segala materi yang sudah diposting di sosial media itu jadi ranah publik, dan itu ada jadi hak publik. Bahkan, apalagi kalau TikTok tuh ada TikTok tuh ada agreement-nya. Once lu bikin TikTok tuh dia tuh ada agreement-nya bahwa itu tuh milik TikTok, bukan udah milik lu lagi. Apapun video yang lu taruh di sana gitu. Itulah kenapa TV aja bisa menayangkan kompilasi video TikTok. Jadi kayak gitu sebenarnya aturannya. Kata gue tuh ya santai kali Bu, udah nggak apa-apa. Dan lo juga ngasih kredit gitu-gitu nggak? Kayak maksudnya mention inspired by. Jujur kalau di TikTok gue hampir nggak pernah ngasih kredit. Ya karena maksudnya orang juga tahu kan itu videonya dasarnya yang lo inspirasiin kan udah viral banget. Jadi emang referensinya ke sana, orang-orang udah paham kan. Gue ngasih kredit kalau yang gue tiru itu konten kreator. Iya. Karena gue tahu dia bikin konten niatnya benar gitu. Yang kedua, kalau enggak gue pakai sound original orang tersebut. Kenapa sih Agung itu nggak pernah nge-tag di TikTok? Karena kalau gue tag sama TikTok, di tag-nya itu bullying. Oh, gitu. Dan violation, bullying, harassment nge-tag-nya. Padahal alhamdulillahnya banyak juga kok orang-orang yang ketolong sama gue gitu. Jadi viral, bahkan jadi diundang ke TV segala macam. Itu orangnya suka. Bahkan sekarang tuh belakangan gue banyak banget di-follow sama Biduan, di DM sama Biduan. Kak, parodiin aku dong. Dia minta diparodiin diri sendiri gara-gara beberapa Biduan jadi viral gitu pas kita parodiin gitu ya kan. Jadi mohon maaf gitu kalau misalnya itu, tapi gue open banget, terbuka banget buat permintaan untuk take down gitu. Iya. Ngerti banget. Kalau gue kena violation tuh pernah banget Instagram gue hilang gara-gara Gilang. Jadi di Instagram, abis itu kan banyak banget ya peraturannya, ya, sosmed apa segala macam gitu. Nah terus abis itu, kamu tahu kan payudara Gilang seperti apa? Nah terus abis itu gue story lah, Gilang kan hobi banget kagak pakai yang mengkal itu. Iya mengkal banget kan, si payudaranya ini di sini dua bromonya ini bener-bener bromo, caps lock bromo. Terus abis itu dia kayak yaudah gue story aja biasa. Toh dia emang hobi telanjang ya laki-laki gitu, nggak pakai baju apa kalau di rumah. Sama Instagram dibilangnya nudity.
Karena dibilang itu dikiranya tete perempuan. Akhirnya Instagram gue waktu itu 150.000 hilang. Oh gitu? Iya, tahun 2021 apa 2022? Oh belum ada Rifki waktu itu ya? Udah kenal, Udah cuma kenal. emang itu kayak yang kayak udah nggak bisa minta bantuan dari siapa-siapa, kayak emang itu udah hilang Ya gitu loh, bukan kena ampun. teguran doang. Abis dari itu besoknya Gilang pakai bra. Iya, abis dari itu dia pakai nipple patch Pakai ya. nipple patch ya. Enggaknya ya agak tertutup ya, Beb. Oh gitu. Iya. BTW, thank you so much for coming. Tepuk tangan buat Thank Agung you. Beb, thank you so much for coming ya. Thank you. Sampai Thank you berjumpa so much lagi for ya. coming. Kita dapat banyak banget pelajaran dari Agung, dari mental health, dari gimana kerja creative director, dari masa lalunya. Banyak banget yang bisa diambil. Pokoknya dari podcast ini semoga yang positif bisa diambil, yang negatif bisa dibuang-buang aja. Jangan lupa untuk komen di bawah kalian pengen bintang tamu selanjutnya siapa. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Bye. See you guys next week. Thank you, Bye. Thank you, Mel.